Nah, ada pertanyaan saya Pak kepada Pak Laksamana Ponto. Kalau ini ada pelanggaran HAM, siapa korban-korbannya kalau bisa dikategorikan Pak? Korban ini yang bertanggung jawab ini, korban yang ini yang bertanggung jawab ini. Terima kasih Pak Ponto. Begini Pak, ini langsung ya Pak ya? Iya, langsung Iya langsung Pak, langsung Pak. silakan Pak. Begini Pak, untuk pelanggaran HAM memang itu makanya saya kemarin kan itu ada saya tulis bahwa hak untuk hidup, hak untuk lain-lain itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Jadi ketika dia mati karena apa? Itu kan orang menyebut orang itu mati karena apa? Itu kan pelanggaran HAM. Karena hak asasinya itu, hak hidup itu tidak bisa dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun. Nah itu. Jadi ketika misalkan di dalam penegakan hukum, misalkan sekarang TNI membantu polisi penegakan hukum. Karena orang ini melawan, tiba-tiba tembakan tentara ini membuat orang ini mati. Itu bisa disebut ini pelanggaran HAM. Dibilang melawan, nggak ada cerita, karena dia dalam keadaan apapun. Makanya saya bilang, orang ini harus di dalam konflik bersenjata. Kalau konflik bersenjata, orang-orang yang boleh mati, yang dianggap apa, itu kan terdaftar. Jadi ketika konflik, oh ini memang dia boleh mati, mereka bertempur, bunuh-bunuhan kok. Makanya saya bilang, operasi militer itu tidak selalu bahwa itu menghasilkan pelanggaran HAM. Justru dia melindungi orang-orang yang tidak ikut di dalam konflik itu. Tetapi di dalam pelanggaran hukum, di dalam penegakan hukum, sangat mungkin salah tembak, misalkan, menyebabkan orang itu mati, itu bisa pelanggaran HAM. Karena dasarnya itu tadi pasal 4 Undang-Undang 39199, hak hidup, hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dalam keadaan pun. Itu baru kita bicara hak asasi manusia. Baru pelanggaran terhadap hak asasi manusia, belum pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terstruktur, terencana. Nah, itu kalau di dalam kita melihat dalam kasus-kasus ICTY, kasus Yugoslavia, Srebrenica, itu nanti dilihat setelah pertempuran itu berakhir, baru dilihat. Dalam buku saya tulis kasus Dusko Tadić. Dusko Tadić itu menyerang, dianggap bahwa situasi telah selesai. Ternyata kan belum. Nah, itu nanti ada wasitnya, Pak. Ada wasitnya. Setelah pertempuran itu selesai, baru akan datang orang melihat apakah terjadi kejahatan perang di situ. Makanya saya jauh-jauh sebelumnya yang bisa kita lihat bahwa pelanggaran HAM itu adalah hak hidup yang tidak bisa dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun. Extrajudicial killing itu tidak bisa. Nah itu. Jadi itu Pak Sabda. Iya, makasih Pak Laksamana Ponto. Contohnya lah Pak, korban dari pihak TNI. Karena ada tanda kutip Pak ya, misalnya pelanggaran HAM di kemudian hari, siapa yang bertanggung jawab untuk kompensasi lah contohnya Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini menarik. Jadi begini Pak, kalau TNI kepada masyarakat, polisi kepada masyarakat, itu judulnya pelanggaran HAM. Tapi kalau dari masyarakat membunuh polisi, membunuh TNI, itu kriminal. Nah, itu. Jadi bagi TNI, bagi Polri tidak akan ada orang-orang yang melanggar hak asasi polisi, hak asasi TNI, nggak ada. Mereka melaksanakan tindak kriminal. Tapi TNI terhadap orang sipil itu bisa pelanggaran HAM. Polisi kepada sipil bisa pelanggaran HAM. Tapi tidak sebaliknya. Nah, itu. Jadi kalau kita bilang penindak kriminal itu kan dia bunuh tentara, bunuh polisi, itu pelanggar tindak pidana semua. Itu. Kalau dia membuat rasa takut, jadilah berubah lagi dikit menjadi teroris.
Tetapi kalau dari penguasa ke bawah, itu pelanggaran HAM. Nah, itu Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ponto, Pak Joshua. Ya, koma dulu Pak. Kalau ada hal-hal nanti sebentar. Ini ada pertanyaan tadi ini saya agak bingung juga dia bertanya ini soal kayaknya Pak Ponto ini lepas tangan karena sudah terlanjur ada keputusan TNI. Kok jadi Pak Ponto yang disalahkan ya tadi? Loh, mana ada keputusan TNI? Coba tunjukkan sama saya, ada enggak keputusan TNI itu turun? Itu dia. Coba, saya ingin tahu kebijakan dan keputusan politik yang diambil pada rapat, kan di dalam rapat, Bapak baca sendiri kan? Dalam bukan pribadi, perorangan. Atau rapat ini pada tanggal berapa, di mana rapat itu dilakukan. Itu harus ada, pada tanggal sekian pada rapat ini diputuskan TNI turun. Itu boleh ada. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Kalau ada yang bilang ada, coba tunjukkan sama saya ingin tahu. Karena pertanyaan saya juga, saya tidak bisa jawab. Kan Bapak tahu sendiri tadi. Selamat malam Pak Bishop Joshua dengan Pak Solomon Ponto. Malam Menir. Siap, saya ingin bertanya ke Pak Ponto mengenai PPRA 1969. Waktu presentasi minggu lalu kalau tidak salah ya. Waktu minggu lalu Pak Ponto mengatakan bahwa Papua itu final masuk ke Indonesia. Tapi saya di sini masih meragukan Indonesia. Kenapa? Kalau sudah final, kenapa jurnalis asing itu tidak diizinkan untuk masuk ke Papua? Itu satu. Kedua, waktu periode pertama Pak Jokowi itu mengatakan bahwa dia akan membuka dialog dengan orang Papua, tetapi pada kenyataannya mau berakhir, dialog itu tak kunjung datang. Jadi seolah-olah orang Papua ini diabaikan dan tidak didengar suaranya begitu. Jadi menurut Pak Ponto, kenapa tidak diizinkan jurnalis masuk dan kenapa Jakarta tidak membuka diri untuk berdialog dengan orang Papua? Terima kasih. Oke, saya jawab langsung. Pak, boleh? Silakan Pak, silakan. Sorry. Jadi tidak boleh masuk itu takutnya jadi seperti pilot Susi Air itu tadi. Kalau jadi seperti pilot Susi Air, siapa yang tanggung jawab? Siapa yang harus nyari kalau dia hilang? Iya, betul. Nah, itu jawaban satu. Lalu kalau yang kedua tadi, kalau Pak Jokowi belum bisa bicara, ya mungkin beliau terlalu sibuk, Presiden. Saya juga tidak tahu kenapa beliau tidak bisa berbicara. Tetapi yang jelas beliau sudah beberapa kali berkunjung ke Papua. Tapi kalau beliau belum bisa bertemu dengan beberapa orang, saya juga kurang tahu. Kan saya ini apalah Pak, saya ini kan sama dengan Pak Teo, hanya orang dari pinggiran. Betul. Bukan siapa-siapa kita ini. Jadi kalau masuk ke dalam, ya kita juga tidak tahu. Tapi sepanjang saya tahu, Pak Jokowi adalah presiden yang terbanyak barangkali mengunjungi Papua di dalam masa periode beliau pemerintahan. Iya. Ya, 14 kali. Itu beliau adalah presiden yang terbanyak yang suka berkunjung ke Papua. Itu yang saya tahu. Itu aja, Pak. Benar, Pak. Kami senang beliau berkunjung, tetapi sama sekali beliau tidak pernah menghiraukan soal HAM yang terjadi di Papua. Persoalan yang di Papua ini kan bukan masalah kunjungannya, bukan masalah berapa banyak dia datangnya, tetapi masalah keamanan di Papua ini. Mau dia datang 50 kali, tapi kalau di Papua ini masih baku tembak kan sama saja juga begitu. Jadi ini menurut saya nih kedatangan beliau ke Papua selama 14 kali itu sia-sia saja. Kalau tanpa menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dengan masalah-masalah pembunuhan yang terjadi di Papua, entah terhadap TNI Polri, TPNPB, masyarakat sipil Papua, bahkan masyarakat sipil non-Papua. Ini kan masalah serius yang terjadi di dalam negeri. Ini harus benar-benar memberikan atensi biar bisa dapat menyelesaikan masalah yang ada di dalam negeri. Ini masalah yang... Tapi apa yang terjadi sama pemimpin kita,
secara terang-terangan berbicara Palestina, tetapi masalah yang ada di depan mata itu tidak dapat diselesaikan. Ini suatu dilema, suatu kebingungan yang terjadi terhadap pemerintah menurut saya. Terima kasih. Oke, begini Pak. Masalah HAM di Papua, sepengetahuan saya, Presiden sudah mengeluarkan impres tentang penyelesaian masalah HAM non-judicial. Cuma saya tidak tahu detailnya itu penyelesaian HAM yang mana yang ada di Papua. Karena untuk penyelesaian HAM ini kan penyelesaian oleh siapa? Apakah oleh TNI saja? Tidak. Oleh pasukan yang ada saat itu juga bisa. Itu makanya saya bilang tadi, pentingnya status dissident armed forces. Karena sebagai dissident armed forces, dia tidak bisa lepas dari tuduhan pelanggaran HAM. Ini bedanya. Seorang kriminal itu tidak ada tuduhan pelanggaran HAM bagi seorang kriminal. Dia hanya pelaku tindak pidana kriminal. Tetapi sebagai anggota dari dissident armed forces dituntut untuk dia bisa menjaga HAM dan dia bisa dituduh sebagai pelanggaran HAM. Inilah pentingnya. Makanya saya sangat, bagaimana ini negeri ini kok tidak mau menyatakan bahwa itu TPNL itu adalah dissident armed forces. Karena nantinya mereka juga itu akan bisa tertuduh sebagai pelanggar HAM. Beda kalau dia sebagai orang biasa, hanya pelanggar tindak pidana. Tapi kalau bakar-bakaran, misalkan kalau terbukti pembakaran membuat orang ini secara terstruktur, dia bisa melarikan diri, dilaksanakan oleh TPNPB, ya, maka TPNPB ini melaksanakan pelanggaran HAM berat, terstruktur, terencana. Dia bisa diseret kepada ICC. Tetapi kalau mereka tidak dalam status dissident armed forces, mereka hanya sebagai pelaku tindak kriminal biasa. Inilah makanya saya ingatkan ini kepada TPNL, kepada TPNPB ini. Bukan dengan adanya status sebagai dissident armed forces, maka satuan ini juga bisa dituduh sebagai pelanggar HAM berat. Nah, itu pentingnya. Pak Jenderal, mau itu. Jadi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua ini tidak hanya dibikin oleh TPNPB, tetapi juga dibikin oleh TNI Polri. Misalkan pada saat demo-demo yang terjadi di Papua, yang kemarin terakhir di Wamena, itu kan yang tembak adalah TNI Polri, bukan TPNPB. Nah, pelanggaran HAM yang TNI Polri secara langsung lakukan terhadap warga sipil, ini seperti apa penanganannya? Begitu. Nah, kan saya bukan berarti kan tidak menyatakan bahwa di sana tidak ada pelanggaran HAM, Pak. Kan saya bilang akibat dari penegakan hukum itu dapat saja terjadi pelanggaran HAM. Kan itu. Jadi kalau memang ada seperti itu, ya pasti akan ada. Komnas HAM, silakan. Komnas HAM ini terjadi tanggal sekian, ada salurannya. Bukan tidak ada salurannya. Maka saya bilang, kalau di sana itu tidak ada, TPNPB itu dianggap tidak ada, hanya kriminal, maka pelanggaran HAM itu hanya akan ada pada TNI Polri. Tetapi kalau TPNPB ini dia merupakan dissident armed forces, dia juga bisa ikut di sana. Itu pentingnya, tercatat. Tapi Pak, bukan berarti saya menganggap tidak ada. Ada, saya bilang ada kan. Hanya kapan ini nanti diungkap, kapan ini disidik, itu Komnas HAM nanti Pak. Punya urusan. Itu ya. Pak. Jadi bukan tidak ada, sekali lagi saya bikin bukan tidak ada. Oke, koma dulu Pak Kurt. Yang lain juga bisa dikasih kesempatan. Koma dulu Pak. Baik, terima kasih. Baik, makasih. Pak Ponto, ini ada pertanyaan dari Pak Abraham Goram Gamam. Pak Ponto, bagaimana dengan statement Menko Polhukam yang katakan TPNPB itu teroris? Apakah bisa apakah penetapan dari iya, itu dia. Apakah penetapan dari beliau itu sebagai statement pribadi atau statement resmi sebagai Menko Polhukam?
Itu yang mesti Nggak tahu. dipertanyakan. Saya nggak ngerti kalau itu. Tanya aja sama beliau. Tapi ada yang Jadi jawab kalau kok, mau Pak. tanya saya aja, Pak. Yang saya tahu. Kalau yang Oke, orang-orang itu pasti saya jawab saya nggak tahu. tidak meluas. Oke, baik. Selamat malam, Bapak Pastur, Bapak Jenderal, Selamat hormat. malam, Pak Riki. Malam. Oke, Bapak, saya langsung tanya saja. Yuk, tanya saja. Kan dong bilang ini KKB itu sedangkan 2 tahun lalu kah? Kalau tidak salah tuh kan Pak Mahfud MD kan naikkan status dari kriminal ke teroris. Nah, sedangkan operasi yang di Papua ini kan tanggung jawabnya kan harus polisi kan. Nah, kalau sudah berubah ke teroris kan TNI. Nah, itu menurut kacamata Pak Soleman bagaimana? Terus saya mau tanya lagi mengenai kan dia punya informasi di internet tuh ada dia juru bicara ke Pak Sebi Sambung kah itu kan Pak C bilang dong ada tahan TNI toh kalau tidak salah kalau saya salah koreksi Pak C bilang dong ada tahan TNI apa kayak Sandra begitu kalau tidak salah jadi mungkin yang saya curiganya tuh TNI lakukan ini karena ada yang ditahan di sana begitu jadi operasinya tuh menyangkut dengan dong punya anggota. Saya curiganya begitu. Bisa saya salah sih. Nah, terus Ricky, bagaimana? Koma sebentar dulu. Kok tanya yang pasti-pasti aja karena beliau ini mau jawab yang pasti-pasti. Kok jangan pikir apa salah-salah atau kira-kira duga-duga. Cari dulu informasi kalau memang ada sandera lain selain pilot Susi OER yaitu anggota TNI atau Polri. Nah, TNI Polri bergerak di sana nggak ada pelanggaran hukum tuh. Begitu, Rick. Jadi kok tanya yang pas dengan kita punya materi saja. Bagaimana perundingan itu misalkan, silakan. Oh ya Bapak, yang tadi saya sudah yang status dari kriminal itu naikkan ke teroris toh. Nah, terus mereka naikkan status juga dari operasi biasa militer ke operasi siaga tempur kalau tidak salah tentara itu. Sekarang toh. Di sana dia lagi kayak naikkan dia status. Nah, tapi kenapa di Twitter tuh salah informasi tuh bukan operasi siaga tempur tapi dong periksa-periksa orang di jalan gitu Bapak. Itu kalau menurut kacamata Pak Soleman tuh bagaimana? Maksudnya itu melanggar HAM atau bagaimana? Yang saya mau tanya karena itu kan jadi TNI Polri ini katanya Pak Soleman ini bekerja di sana operasi militer bukan untuk cari ini tapi periksa-periksa geledah orang semua masyarakat semua seenaknya diperiksa suruh angkat baju suruh berlutut padahal itu kan hak orang tidak bisa diperiksa sembarangan Pak warga sipil bagaimana Bapak punya pandangan Pak? Ya itulah apa yang bisa dikatakan bahwa kalau itu kelompok kriminal ya dia melaksanakan penegakan hukum dan penegakan hukum adalah diskresi setiap anggota polisi. Jadi suka-suka dia caranya. Makanya saya bilang penegakan hukum itu berpotensi pelanggaran HAM. Kalau polisi melaksanakan itu bisa diterima karena dalam undang-undang polisi diskresi kepolisian anggota polisi dapat melaksanakan apa saja menurut keyakinan yang bersangkutan. Dia mau suruh telanjang terserah, itu haknya dia, anggota polisi, tidak anggota TNI. Makanya ketika TNI membantu polisi, apakah TNI juga akan sama dengan polisi? Telanjang kau, periksa dulu ini. Apakah seperti itu? TNI bolehkah? Kalau polisi, ya boleh aja. Dalam undang-undangnya seperti itu kok. Bahwa polisi dapat melaksanakan menurut keyakinannya. Itu diskresinya dia. Tapi kalau salah orang, bagaimana itu Pak? Itu bukan urusan itu yang aku bilang. Kalau salah orang, berpotensi terjadi pelanggaran HAM kan? Itu dia. Iya, tapi itu haknya dia. Bahwa polisi berwenang. Akibatnya melaksanakan terjadi pelanggaran HAM, itu urusan kedua. Tapi kemudian orang itu merasa dilecehkan. Misalkan kalau orang itu merasa dilecehkan haknya rakyat sipil itu, dia bisa melapor. Ya bisa aja silakan melapor, tapi bagi sang polisi itu kewenangan saya, mau suruh telanjang kek, itu kewenangan saya. Sepanjang itu menurut keyakinan saya mencari sesuatu yang ada. Itu diskresi, boleh, ada di undang-undangnya. Tapi kalau yang melakukan tentara? Oh, tidak boleh, tentara tidak boleh. Nah, beda. Itu makanya saya bilang. TNI membantu, apakah bantuannya itu sama dengan kelakuan polisi ini? Tidak bisa. Itu makanya saya bilang,
TNI membantu Polri di dalam penegakan hukum, sangat berpotensi terjadinya pelanggaran HAM. Oke, Kan itu. Bapak. Baru ini dari dia punya hukum saya kan sudah salah tuh, maksudnya harusnya Polri yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab untuk mengcover tuh. Tapi ini sekarang TNI. Itu saya sudah ya bisa dibilang quote on quote menyimpang lah. Terus kalau yang mengenai itu bagaimana Bapak yang dia punya status dari kriminal mereka naikkan ke teroris. Nah, itu gimana tuh Pak? Dari kacamata Pak Pak Riki harus dengar dulu penjelasan saya di yang lalu itu di berapa Pak itu? Paradoks. 19. Itu sudah saya terangkan dengan jelas di paradoks yang lalu. Itu dengar situ aja. Rick, sebenarnya juga dari tadi itu sudah dijelaskan, Rick, sudah pernah ya. saya jelaskan itu di paradoks yang lalu. Itu dengar aja. Cukup periksa dulu. Koma dulu, Rick. Koma dulu. Oke, baik, Bapak, hormat. Selamat malam, ya, terima kasih. Hormat. Alsa Boy, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Ada suara? Ada. Indah, bagus suaramu. Bapak, saya mau menanyakan begini. Kalau misalnya dari New Zealand itu mengirim tentara untuk membebaskan, apakah bisa atau tidak? Buat Bapak Ponto. Nah, Indonesia dulu pernah mengirimkan tentara ke Thailand untuk membebaskan pesawat Woyla. Garuda. Ya kan? Bisa. Jadi kalau pemerintah Indonesia bilang mengizinkan, ya bisa saja. Bisa saja. Artinya begini Pak Ponto, artinya kalau misalkan ya pemerintah mau cuci tangan nggak mau urusin karena itu urusan Susi Air punya urusan itu pembebasan sandera asing ini, lalu Susi Air ini minta tolong, terus pemerintah ini New Zealand menyerang ke sana tapi minta izin, boleh ya? Boleh aja, kenapa nggak boleh? Karena apa? Kita juga pernah kok minta izin Thailand, iya kan? Betul. Kita pernah minta izin Thailand untuk membebaskan sandera kita di Thailand. Jadi kalau satu saat New Zealand minta izin ke kita untuk membebaskan sandera Philips. warga negaranya. Ya kenapa tidak? Kan itu tidak mengganggu kedaulatan juga. Boleh. Berarti ini ya Pak ya, berarti belum ada komunikasi dari sananya buat ngirim pasukannya ke sini ya? Belum ada. Tapi kalau satu saat mereka ya boleh-boleh saja, karena kita pernah dulu melaksanakan itu. Siapa? Okay. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Makasih Elsa Boy. Ya, masih istirahat dulu ya. Oke, thank you. Oke, Pak Panigu. Selamat malam, Pak Nigu. Cepat, jangan lama-lama, Pak Nigu. Selamat malam. Jawab, Pak Nigu. Kalau kau nggak jawab, hitung mundur. 3, 2, 1. Oh, tarik. Kau bisa bicara kah? Bicara. Oh, berarti kau masih masalah dengan kau punya pesawat itu. Ya, perbaikin dulu. Selamat malam, darurat militer. Darurat militer malam. Baik, malam. Silakan Pak, mau tanya sama Pak Ponto. Silakan. Baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan untuk saya. Malam. Pak, sudah dengar Pak DM. Silakan Pak. Jaringan apa? Enggak, didengar. Bagus suaranya. Silakan, langsung aja tanya. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Bisa dengar suara kan? Bisa, sangat bisa. Bicara aja, mau baik, tanya apa bicara aja. Terima kasih atas malam. Terima kasih Pak Teo dan Pak Yosua untuk kesempatan saya bicara di sini. Yang saya mau tanya satu hal, mungkin saya juga masuk tengah, jadi ya udah tanya aja langsung Pak. Ya baik.
Oh, ini masalah jaringan kalau begini. Baik ya, ini. Oke, saya mau tanya satu itu pertama saya mau tanya. Ini kriminal, dikategorikan kriminal, tapi yang ada sekarang di Papua ini semua tentara lapis. Tentara yang link satu dari negara Republik ini sudah semua ada di Papua dan sedang menjalankan tugas. Yang nama dipakai adalah kriminal. Seharusnya Pak Fonto tadi bilang itu polisi yang harus depan, tentara di belakang. Tapi malah tentara yang hari ini depan, bukan hari ini. Tentara yang hari ini depan. Tapi yang namanya, iya saya tanya itu. Iya, jadi tanya itu kenapa Bisa? begitu? Jadi bagaimana konsekuensinya begitu? Tadi Ya kan udah. sudah saya jelaskan, Mbak, bahwa itu berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Udah. Halo, Begitu. Pak Darurat dengar ya?